Ini yang lain sudah pada masuk apa belum? Udah ya? Cuma 19 ya, satu orang yang nggak masuk ya. Ini kelas 12 kan kemarin, satu orang. Ya, sebelum itu kalian sudah berdoa kan? Untuk absen di sini satu orang tadi ya yang nggak masuk. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai saja ya pelajaran kali ini tentang fikih. Kita akan menyambung tentang pelajaran kemarin kita bahas, yaitu halal haram rokok. Jadi apa saja sih pendapat yang mengharamkan dan atau juga pendapat yang memakruhkan tentang rokok itu ya. Jadi mari kita bahas. Jadi pendapat tentang halal haram rokok itu pertama ada 3 pendapat ulama yang mengatakan tentang halal haram rokok, halal haram dan makruhnya rokok. Jadi dalam kitab fikih klasik itu tidak ditemukan sama sekali orang yang cuma mengharamkan rokok, kan tapi berbagai dari ulama masing-masing menyebutkan ada 3 pendapat, yaitu halal, haram, dan makruhnya rokok. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang pendapat halal, haram, makruh. Nah sebelum itu tadi ada berapa ulama yang berpendapat tentang rokok ini? Iya, bagus. Jadi ada 3 tadi ya. Yang penting halal, haram, yang ketiga ada makruh. Untuk yang makruh ini ada yang tahu istilah apa sih itu makruh? Ayo kawan-kawannya, ada yang mau menjelaskan istilah makruh itu apa? Iya, Pak. Jadi gini ya, makruh itu suatu perkara yang dikerjakan tidak mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Jadi itu makruh, boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Jika dikerjakan sama-sama tidak mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Nah, untuk pendapat halal haram rokok, pendapat yang pertama yaitu tentang pendapat yang mengharamkan rokok. Karena pada dasarnya pendapat ini beranggapan karena tembakau itu dianggap muskir, alias itu muskir itu memabukkan ya. Jadi mungkin mereka mengkiaskan jika tembakau ini mungkin sama dengan yang dinamakan ganja, sehingga hukumnya dikiaskan kepada khamr, atau bisa dikatakan hukumnya itu sama dengan khamr, yaitu memabukkan. Nah, untuk pendapat yang mengharamkan ini ada ulama siapa saja sih? Yang pertama ada di ulama mazhab Hanafiyah, yaitu Mbah Asy-Syaikh Asy-Syurumbulali, wafat tahun 1069 Hijriah. Nah, Mbah ini Asy-Syaikh Asy-Syurumbulali ini berpendapat bahwa rokok itu haram. Kemudian di mazhab Al-Hanafiyah ini ada pendapatnya Al-Masiri dan Al-Haskafi. Beliau wafat pada tahun 1088 Hijriah. Dan yang ketiga yaitu pendapatnya Syekh Abdurrahman Al-Imadi, wafat tahun 1051 Hijriah. Itu ya. Tadi ulama-ulama, 3 ulama yang berasal dari mazhab Hanafiyah yang mengharamkan. Ini dalam kutip ulama besar ya dalam era mereka dalam mazhab Hanafiyah. Dan yang selanjutnya yaitu untuk ulama mazhab Al-Malikiyah atau mazhab Maliki. Yang pertama ada Syekh Salim Asy-Syamhuri. Nah, Syekh Salim Asy-Syamhuri ini juga mengharamkan rokok, dan dengan dikiaskan sama dengan hukumnya sama dengan khamr, yaitu memabukkan. Syekh Salim Asy-Syamhuri wafat tahun 1015 Hijriah. Yang nomor 2 ada Ibrahim Al-Laqani ya. Beliau wafat pada tahun 1041 Hijriah. Dan yang ketiga ada Muhammad bin Abdul Qarim Al-Fakkun.
Nah, di sini dijelaskan beliau wafat tahun 1051 Hijriah. Dan untuk yang ketiga yaitu pendapat mengharamkan dari mazhab ulama mazhab Asy-Syafi'iyah. Yang pertama ada Al-Qalyubi, wafat pada tahun 1069 Hijriah, dan Ibnu Alan, wafat pada tahun 1057 Hijriah. Kemudian yang kedua dari mazhab Asy-Syafi'iyah, yaitu yang pendapatnya mengharamkan berasal dari pendapatnya An-Najmuddin Al-Ghazi, yaitu beliau ini wafat pada tahun 1061 Hijriah. Dan kemudian ada juga pendapat mengharamkan dari mazhab Al-Hanabilah, yaitu pendapatnya Asy-Syaikh Ahmad Al-Buhti. Beliau wafat pada tahun 1051 Hijriah. Beliau ini sama dengan, berarti beliau hidup pada zamannya Muhammad bin Abdul Qarim Al-Fakkun ya. Untuk selanjutnya pendapat yaitu memakruhkan. Kenapa dinamakan rokok itu makruh? Karena di sini ulama-ulama pada zaman dulu itu berpendapat karena baunya yang kurang sedap, sehingga secara umum mereka memakruhkan kalau ada orang yang melakukannya atau orang yang konsumsi rokok atau menghisap rokok. Bahkan seluruh ulama sepakat melarang menghisap tembakau untuk masuk masjid. Sedangkan alasan tidak mengharamkannya karena tidak ada nas yang sharih atau tidak ada nas yang tegas untuk mengharamkannya. Nah, perlu kita garis bawahi, apa sih itu nas? Nas itu suatu perkara yang muncul atau suatu perkara yang menguatkan, itu adalah nas. Jadi tidak ada perkara yang menguatkan untuk mengharamkannya. Perkara apa yang dapat mengharamkannya? Jika tadi yang disebutkan pada pendapat yang mengharamkannya itu adalah bahwa tembakau itu sama dengan ganja atau ganja sama-sama memabukkan. Akan tetapi pada pendapat yang memakruhkan, mereka tidak mengharamkannya. Kenapa dikatakan makruh? Karena pada dasarnya mereka tidak menemukan unsur-unsur yang mengharamkan rokok itu sendiri. Atau perlu digarisbawahi dengan karena tidak ada nas syar'i tegas untuk mengharamkannya. Karena rokok itu tidak sama dengan tembakau tidak sama dengan daun ganja yang bersifatnya memabukkan. Karena pada dasarnya rokok itu berasal dari daun tembakau. Untuk pendapat siapa saja sih yang berpendapat bahwa rokok ini makruh? Yang pertama ada mazhab ulama Al-Hanafiyah, yaitu Ibnu Abdin, wafat tahun 1252 Hijriah. Yang kedua ada Abu Asy'ud. Yang ketiga ada Abu Al-La'nawi. Selanjutnya untuk ulama mazhab Al-Maliki atau mazhab Maliki, yaitu Syekh Yusuf Asy-Syafti, wafat tahun 1193. Nah, beliau di sini berpendapat bahwa rokok itu makruh ya. Selanjutnya untuk mazhab ulama Asy-Syafi'iyah, ini ada satu sama dengan Asy-Syafti, yaitu Asy-Syarwani, wafat tahun 1289 Hijriah. Dan yang terakhir ada ulama mazhab Al-Hanabilah, yaitu Ar-Rohibani dan Ahmad bin Muhammad Al-Mankur At-Tamimi. Jadi itu pendapat yang memakruhkan rokok itu. Selanjutnya tentang pendapat yang menghalalkannya. Adapun dalil yang mereka gunakan kenapa tidak mengharamkannya rokok ini ya, perlu kita ketahui, ternyata tudingan bahwa tembakau itu memabukkan sebagaimana yang dilontarkan oleh kelompok yang mengharamkannya itu tidak benar-benar terjadi, atau namanya fake, bohong. Dalam pandangan mereka, asap tembakau itu kalau dihirup tidak memabukkan, dan tembakau itu berbeda dengan daun ganja yang dapat memabukkan. Tadi seperti itu. Dan untuk dalilnya sendiri, al-asli fil asya'i al-ibhadi hatta yarudu an-nasu bitahrimi. Artinya ya di sini bahwa akan bacakan
Hukum asal segala sesuatu adalah ibahah atau boleh sampai datangnya nas yang mengharamkannya. Dan nasnya mengharamkannya itu tidak pernah ada, kecuali hanya ijtihad sebagian kalangan, dan ijtihad bukan nas syariah. Kalaupun disebutkan bahwa asap tembakau itu mudarat dan berbahaya buat manusia, ternyata dalam pandangan mereka sifatnya tidak masal. Buat mereka yang bermasalah dengan asapnya boleh diharamkan, sedangkan buat yang tidak terkena dampaknya tentu tidak bisa diharamkannya. Yang kebanyakan diambil dari pendapat-pendapat itu oleh para kiai kita adalah pendapat pertengahan, yaitu hanya sebatas makruh dan tidak disukai, dan ilat kemakruhannya karena mengakibatkan napas bau sehingga hukum kemakruhannya mirip. Jadi itu kenapa rokok itu dikatakan untuk pendapat makruh ya, karena sama ketika seorang menghisap rokok itu baunya itu tidak sedap, sama dengan orang yang dikiaskan sama dengan orang mengkonsumsi daun bawang atau jengkol yang baunya tidak enak. Pete juga ya, baunya tidak enak. Jadi seperti itu. Dengan hukum makruh orang yang makan bawang atau jengkol ya. Namun seluruh ulama sepakat mengatakan bahwa orang yang habis menghisap tembakau dimakruhkan untuk mendatangi masjid. Jika orang yang telah menghisap rokok itu benar-benar diharamkan untuk mendatangi masjid. Dilarang mendatangi masjid ya, dengan alasan baunya tidak sedap. Nampaknya dua alasan di atas adalah alasan yang sering dipakai oleh para yai dan tokoh agama di negeri kita. Nah, untuk pendapat halalnya rokok ini, yang pertama ada ulama mazhab Al-Hanafiyah Abdul Ghani An-Nablusi, yang kedua ada Al-Hashkafi, yang ketiga ada Al-Hamawi, dan mazhab selanjutnya ada ulama mazhab Al-Malikiyah Ali Az-Zuri, yang kedua ada Ad-Dasuki, dan yang ketiga ada Asyawi. Keempat ada Al-Amir, yang kelima ada Muhammad bin Ali bin Al-Husain, dan yang selanjutnya yang ketiga ada dari pendapat ulama mazhab Syafi'iyah. Ya, yang pertama ada Ar-Rasyidi, yang kedua Asyad As-Subramalisi, yang ketiga Al-Babili. Dan untuk yang pendapat terakhir yaitu pendapatnya mazhab Al-Hanabilah, terutama dari Syekh Al-Mar'i Al-Karimi, wafat tahun 1033 Hijriah. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan atau tidak tentang pendapat halal, haram, dan makruhnya rokok? Baiklah, jika tidak di sini tidak ada yang ingin bertanya tentang halal, haram, makruh, mungkin Bapak akan sebutkan bahwa murid-murid di kelas ini sudah paham tentang halal, haramnya rokok. Mungkin cukup ya untuk pertemuan kali ini tentang pendapat halal, haram, makruhnya rokok. Di minggu selanjutnya kita akan membahas lebih detail dengan alasan kenapa sih rokok itu halal, kenapa sih rokok itu haram, dan kenapa sih rokok itu makruh. Oke. Mungkin cukup Bapak akhiri, wallahu wafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.